Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kami dengan materi pengembangan kecerdasan jamak atau multiple intelligence pada anak usia dini melalui media bermain untuk memenuhi mata kuliah media pembelajaran PAUD dengan dosen pengampu Bunda Nita Anggi Purnama MPD. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Intan Ajara Widiarno dan teman saya Teh Lilis Lismayanti. Adapun materi yang akan kami bahas dalam presentasi kami kali ini, yang pertama yaitu perkembangan otak anak usia dini, yang kedua tentang pengertian dan jenis kecerdasan anak usia dini, yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan anak usia dini, yang keempat yaitu meningkatkan kecerdasan jamak anak usia dini melalui media bermain. Yang pertama yaitu perkembangan otak anak usia dini. Dunia anak adalah dunia bermain. Bermain pada anak merupakan sarana untuk belajar, sebab bagi anak bermain dan belajar merupakan suatu kesatuan dan suatu proses yang terus-menerus terjadi dalam kehidupannya. Melalui bermain, anak dapat mengorganisasikan berbagai pengalaman dan juga kemampuan kognitifnya dalam upaya menyusun kembali gagasan-gagasannya yang indah. Dengan kata lain, bermain merupakan tahap awal dari proses belajar pada anak yang dialami semua manusia. Karena pada dasarnya, pendidikan anak usia dini ini dilakukan melalui bermain. Menurut Santrok, menyebutkan bahwa otak tidak hanya mengatur perilaku, tapi juga otak mengatur metabolisme. Otak menjadi pusat yang mengatur seluruh aktivitas keseharian manusia, baik dalam berperilaku, berpikir, maupun emosi. Masa usia dini merupakan masa awal perkembangan setelah anak dilahirkan ke dunia ini. Banyak pakar perkembangan meyakini bahwa masa ini merupakan masa keemasan untuk melakukan stimulasi fungsi otak melalui berbagai aktivitas yang dapat menstimulasi organ penginderaan berupa kemampuan visual, audiotori, sensori, dan juga motorik. Sehubungan dengan potensi kecerdasan yang dibawa anak sejak lahir tidaklah akan berarti apa-apa apabila lingkungan tidak memberikan stimulus. Bahkan di dalam perkembangannya, otak yang selalu diberi stimulus akan semakin memperbanyak dan memperkuat jaringan sel neuronnya, dan sebaliknya, apabila tidak mendapatkan stimulus maka pertumbuhan otak akan berhenti sama sekali. Adapun beberapa hal mengenai perkembangan otak. Yang pertama, belahan otak dapat diberikan stimulasi sesuai dengan fungsi dari masing-masing belahan otak tersebut. Yang kedua, keberfungsian dari kedua belah otak tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, sebab perkembangan pada otak kanan sangat mempengaruhi belahan otak kiri, begitupun juga sebaliknya. Yang ketiga, pada masa perkembangan otak tersebut harus selalu mendapat rangsangan atau stimulasi yang baik guna mengoptimalkan perkembangan otak ke taraf selanjutnya. Yang kedua yaitu pengertian dan jenis-jenis kecerdasan anak usia dini. Intelligence atau kecerdasan merupakan istilah yang sulit untuk didefinisikan hingga menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda di antara para ilmuwan. Definisi lain tentang kecerdasan mencakup kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru atau perubahan lingkungan saat ini, kemampuan untuk berpikir produktif, kemampuan untuk belajar dengan cepat, belajar dari pengalaman, dan bahkan kemampuan untuk memahami hubungan menurut Yomi. Gardner menyatakan bahwa kecerdasan merupakan kemampuan untuk menyelesaikan masalah, menciptakan produk yang berharga dalam satu atau beberapa lingkungan budaya masyarakat. Ia memiliki pandangan yang pluralistik mengenai pemikiran. Tingkat kecerdasan dapat membantu seseorang dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupannya. Kecerdasan sudah dimiliki sejak manusia lahir dan terus-menerus dapat dikembangkan hingga dewasa.
Teori kecerdasan jamak atau multiple intelligence adalah teori kecerdasan yang dikembangkan oleh Howard Gardner pada tahun 1983. Teori ini merupakan reaksi ketidaksetujuan Howard Gardner terhadap pandangan yang telah berkembang sejak awal abad ke-20 bahwa kecerdasan anak hanya ditentukan oleh skor tunggal sebagaimana diungkap oleh tes intelijensi. Teori kecerdasan jamak ini penting dikemukakan untuk membantu para guru ataupun pendidik yang menyiapkan kegiatan pembelajaran yang dapat menstimulasi berbagai jenis kecerdasan yang dimiliki oleh anak sehingga seluruh kemampuan dapat berkembang secara optimal. Kecerdasan jamak adalah teori kecerdasan yang mengemukakan bahwa individu memiliki paling tidak 8 jenis kecerdasan, yaitu kecerdasan verbal linguistik, logis matematis, visual spasial, kinestetik, musik, intrapribadi, antarpribadi, dan juga naturalis. Yang pertama yaitu tentang kecerdasan verbal linguistik, yaitu kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik lisan dan atau tulisan. Yang kedua yaitu kecerdasan logis matematis, yaitu kemampuan menggunakan angka secara efektif dan penalaran dengan baik. Ketiga, kecerdasan visual spasial, yaitu kemampuan untuk mempersepsi pola, ruang, warna, garis, dan bentuk, serta mewujudkan gagasan visual dalam keruangan secara grafis. Yang keempat, yaitu kecerdasan kinestik, adalah kemampuan menggunakan badan untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan dalam penyelesaian problem atau masalah. Yang kelima, yaitu kecerdasan musik, merupakan kemampuan pemahaman dan menguasai pola titik nada, irama, dan juga melodi. Yang keenam yaitu kecerdasan intrapribadi adalah kemampuan dalam memahami diri dan juga bertindak sesuai dengan kemampuannya. Yang ketujuh yaitu kecerdasan antarpribadi, yaitu kemampuan dalam memahami perasaan, maksud, dan juga motivasi orang lain. Yang terakhir yaitu kecerdasan naturalis, kemampuan memahami dan mengklarifikasikan tumbuhan, bahan, tambang, dan juga binatang. Dengan demikian, teori kecerdasan jamak mempunyai implikasi bahwa guru atau pendidik hendaknya menyadari dalam mengajarkan perspektif kemampuan anak didik yang lebih luas dari kegiatan pembelajaran selama ini. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan anak usia dini. Armstrong mengemukakan bahwa terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kecerdasan individu, yaitu biologis, sejarah hidup pribadi, serta latar belakang budaya dan sejarah. Yang pertama yaitu tentang faktor biologis. Faktor biologis termasuk di dalamnya faktor keturunan atau genetik, luka atau cedera otak sebelum, selama, dan sesudah kelahiran. Gardner menyatakan semua indeks dalam riset otak bahwa otak bagian depan memainkan peran yang menonjol dalam pengetahuan antar pribadi. Kerusakan otak bagian depan akan berpengaruh pada kecerdasan seseorang, terutama kaitannya dengan orang lain. Yang kedua yaitu sejarah hidup pribadi. Armstrong juga mengemukakan bahwa sejarah hidup pribadi termasuk di dalamnya pengalaman dengan orang tua, guru, teman sebaya, kawan-kawan, dan orang lain, baik yang membangun maupun yang menghambat pengembangan kecerdasan. Dengan demikian, pengalaman masa kecil dalam bermain, bergaul dengan teman sebaya akan memberi kesan mendalam bagi dasar perkembangan di masa mendatang. Yang terakhir yaitu yang ketiga tentang latar belakang budaya dan sejarah. Armstrong mengemukakan yang termasuk latar belakang budaya dan sejarah, yaitu waktu dan tempat di mana seseorang lahir dan juga dibesarkan, serta sifat dan kondisi perkembangan budaya atau sejarah. Dari pendapat yang dikemukakan oleh Armstrong, maka disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan interpersonal dan intrapersonal ialah faktor genetik atau biologis dan juga faktor lingkungan yang meliputi lingkungan rumah, sekolah, dan juga tempat tinggal.
4. Meningkatkan kecerdasan jamak anak usia dini melalui media bermain. Untuk meningkatkan kecerdasan linguistik anak dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya dengan mengajak anak berbicara sejak bayi, membacakan cerita atau mendongeng, bermain dengan mengenalkan huruf-huruf abjad dapat dilakukan sejak kecil, dan merangkai cerita. Kemudian, untuk meningkatkan kecerdasan logika matematika pada anak dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya menyelesaikan puzzle, permainan ular tangga, domino, dan lain-lain, mengenal bentuk geometri, dan mengenalkan bilangan melalui sajak berirama lagu. Dan untuk kecerdasan visual spasial dapat dilakukan dengan cara mencoret-coret untuk mampu menggambar. Anak memulainya dengan tahapan mencoret terlebih dahulu, kemudian menggambar dan melukis, dan kegiatan membuat prakarya atau kerajinan tangan. Dan untuk kecerdasan kinestetik dapat dilakukan dengan cara menari. Anak-anak pada dasarnya menyukai musik dan tari, kemudian bermain peran atau drama, dan latihan keterampilan fisik, misalnya aktivitas berjalan di atas papan. Dan untuk kecerdasan musikal anak dapat dilakukan dengan cara memberi kesempatan kepada anak didik untuk melihat kemampuan yang ada pada diri mereka. Kemudian buatlah kegiatan-kegiatan khusus yang dapat dimasukkan dan dikembangkan dalam kecerdasan musikal. Kemudian pengalaman empiris yang praktis, buatlah penghargaan terhadap karya-karya yang dihasilkan oleh anak. Kemudian untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal anak dapat dilakukan dengan cara mengembangkan dukungan kelompok, menetapkan aturan tingkah laku, memberi kesempatan bertanggung jawab di rumah, bersama-sama menyelesaikan konflik, dan melakukan kegiatan sosial di lingkungan. Untuk meningkatkan kecerdasan intrapersonal dapat dilakukan dengan cara menciptakan citra diri positif. Pendidikan dapat memberikan self-image citra diri yang baik pada anak, kemudian menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif, suasana di rumah dan sekolah yang mendukung pengembangan kemampuan intrapersonal dan penghargaan diri anak. Dan untuk meningkatkan kecerdasan naturalis dapat dilakukan dengan cara memberi kesempatan pada anak didik untuk mengetahui kemampuan yang ada pada dirinya, kemudian menceritakan kondisi akhir sebagai keteladanan dan inspirasi bagi mereka, misalnya ahli-ahli binatang, para peneliti alam, dan karya wisata ke kebun binatang. Alhamdulillah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan juga kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.